Are you ready? Oke, kembali lagi dengan Bang Yoks ngeres. Ngobrol, pena, receh, dan seru. Sorry ya, salah ya. Nah, bener kok ya. Lane, dan mbek lane ku. Oh iya, iku Jawa yo. Iya wes. Oh ini lalian, Pak. Ditek menen ndak i? Hah? Gak usah lanjut wes. Kita ndak niat kon. Kon gak serius iki, Pak. Wah, anjir. Ini, aku ini melok KKR rek. Lah, Apa kok KKR? yo ganti suasana mosok nang gereja sing kalem gareng ngantuk ae kan melok KKR sing bersorak-sorai tepuk tangan. Aku duruki tepuk tangan mbek koncoku. Ya apa? Tepuk tangan biasanya kan ngene. Terus PP meneh tepuk tangan. Ya apa? Oh ngono. Sampeyan ya boleh tepuk tangan. Oh ngono. Aku wingi kan melok KKR to. Diajari tepuk tangan cepet, lomba tepuk tangan. Iku ngucut, Pak. Ngucut ngene. Rasa pikirane. Iki, Pak. Ngeres pikirane. Daripada ada yang ngomong-ngomong sing apa mikir-mikir ngeres mending ada yang ngomong tentang pelayanan. Iya. Adewe kan sebagai pemuda tok nang ngene. Pemuda gereja. Ya. Dia kan sering terlibat dalam ibadah, terus kemudian berpelayanan. Nah, janjane sing diarani pelayanan niku apa sih menurut sampean Mas Fran? Yo, kok aku sih Pak, sing tuwek lho, Pak. Ya sing nom lah. Aku sih wis. Iki lho sadurunge Mas Ehi wis pelayanan, Pak. Kameraman sih wis apa? Ya, kamu sih. Apa iki? Mas Andres ya, sing sepuh, Pak. Saiki iki sik kenalan sik Om. Oh iya. Sing kenal Om. nama saya Oh. Sik syuting. Nah, Yo, syuting. Yo. piye? Lanjut. Nggak serius sih kontennya. Nah, rek saiki iki pelayanane balik dhisik-dhisik ya. Heeh. Nah, rek jaman dhisik iku lebih angel gitu ya. Timbang sing saiki. Kok iso? Nah, pertama rek jaman dhisik iku ijen iku swarae gak karuan. Dadi teko majelis sak pendeta iki wangel. Ambek mike cedekno, Pak, gak krungu sing ngrungokno, Pak. ACC iku wangel. Jadi mulai Oh, kudu harus ditemeneng. gawe proposal ya. Iki pertama gawe acara iki SMP iki. SMP rek jaman dhisik enak wis nyekel HP, ngerti komputer ya. Zamanku aku ae gak nyekel HP ya. Gak nyekel HP kait ngerti komputer SMP. Ngerti lo ya, durung gawe lo ya, Iya, ngerti ngerti. komputer. Ben nulisnya nang watu. Wah. Malah kayak asterik. Nah, bareng ngono nulis iki. Nulis draft ya laporane diewangi Mas Agus almarhum. Wah, iku komputere di gereja. Nyewa pirang jam? Sak jam e? Wah, iku ae wis wedi-wedi kate mlebu. Pikir game online, Pak. Bisi, Pak. Apa? Pak, ngetik proposal. Oh iya, itu komputernya. Iki opo sing dincep? Mas, mike sebelah kene, Oh iya. Mas. Duduk kene, Mas. Opo sing ya. dincepno iki? Coba urupno situ-situ, dincep-cepno. Wah, pas giliran stafel, Pak. Mbak Dri waktu itu. Apa musik Dri? Padha wedi kan gak ngerti ya, wedi rusak ya. Kamu Dri nyoba. Nah, posisi gak ngerti jenenge ground ya. Jadi
rek plester langsung. Nah, sikil kan dicoplok, Pak. Di main Oh, apa sikile di- dicopot, Pak. Sandale dicoplok. Sangar, Nah. Pak. Sikile ndak ada sikil lho. Wah, payah. Lapa mbok tutup lawange? Ono gangguan. Nang di Nah. pembawai acara. Nah, Tetep lawan. sandal dicoplok ya. Kan ndak enak mlebu kapanditan. Coplok Suci ya. sandal. Nah, Dri sing ngurupno wis. Jegrek. Ngurup wis. Coba komputer jret mari. Jret. Nah, sikil Dri refleks nyenggol stafol. Tiba. Nah, Aduh, tukang edit ngeluh. Bu pendeta teko. Apa Mas? Ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa. Wedi, Pak. Nah, akhirnya wis iso ngetik laporan ndak koyo saiki wis ono format ya. Saiki wis Nek format dihapus berarti ya. oh enggak. Nek flash disk di format Oh iya, dihapus. betul kok pitra. Terus marang ngono di biasalah revisi kan mesti ono sing salah. Iya. Seneni lah. Garap skripsi wae. Inilah coret. Intine berhasil jalan wis. Tapi yo disupport mbek pemuda senior kayak zamane Mas Agus almarhum, Mas Gale, wah iku support. Dana, nah rek saiki enak, dana ono wis ono anggaran dana, terus golek danae gampang, iya kan? Markipat iso kan? Apa markipat iku? Mari kita patungan Cek. Iya kan? Patungan, Generasi Cek. ado. Kan teko zaman biyen Pak. Teko zaman biyen ngono Pak ya. Markipat. Markipat, mari kita patungan Mari kita bahasanya patungan. Ril. Oh Nah. iya iya iya. Bahasa baru rek. Wis. Nah, rek sing dhisik dodolan salak, jadi njupuk salak teko Tempur Sari ngono. Teh sapa iku? Dhisik iki Iku- Yosep. Oh. Yosep Tempur Sari. Oh, tek konco. Tapi izin ya. Iya bayar ya. Oh, bayar. Nah, ditimbangi doli keliling pedaan Pak, ndak ono motoran Pak, sepedaan, sepeda pontel. Oh, mancal. Nah, kumpulno koran-koran bekas, majalah bekas, botol obat, obat suntik. Iya. Nah, itu didol bisa. Zamanku saya gampang Om. Ke video MP4 didol ayo wis bajakan ngono bajak Iya. video Oh, ndak boleh video. bajak rek. Ngawur Boleh rek. POR N. Ngumbah sepeda, ngumbah sepeda. Jadi di gereja ibadah, wong tuae mulai kandhani. Berarti ndak melu ibadah sampean Mas, ngembah sepeda Mas. Mbak sepeda. Loh, mulai nih, Cek. Oh, mulai Mulai nih. Cek. Ibadah ya suwe berarti. Loh, yo. Ya, berarti kan enggak. suwe yo Jadi, ngenteni yo. Mulai Iya. ibadah baru wis wong-wong ngenteni diumbakno pedahe wis. Oh sing gelem to. Sing gelem karo narik parkir. Oh iya iya. Karo Nyamani dulu. karo ngamen. Nah, iku dana. Akhirnya iso terlaksana lah. Rek saiki wis enak. Duit dana sak piro, golek dana sakmene teko gereja ono bisa dan pasti di ACC dan ditakoki, ambek sopoan? Oh, ambek Mas iki. Oh ya wis. Los. Enak. Oh, enak lek ning kene. Karena ada senior-senior sing wis biasa outbound. Nah, dadi ini aman lah. Contohnya sing dijarit Fran sing ngerti. Fran, cerita Fran. Kan iku sing Jadi pertanyaannya mau balik apa? Jane pertanyaan iki Iki pengalaman ya. pengalaman memang pertanyaan iku pelayanan menurut sampean ku apa sih lah? Iki akhirnya disimpulkan iki. Oh, tak jarno wis. Pelayanan versiku ya apa carane membuat kita lebih dekat dengan teman segereja dulu ya. Karena intern aja kita belum bisa solid apalagi mau pelayanan keluar. Oh, ya jadi benar. pelayanan di situ kuncinya. Kadang kita lupa dengan teman-teman dekat kita, malah kita fokus ke teman-teman yang lain. Bahkan ada istilahnya kerenggangan jarak ya. Jadi sing senior mbek junior sungkan-sungkanan. Terus akhirnya ya wis teko nang gereja ya mek ro iki wong gereja iki, tapi gak kenal, maksudnya kenal dekat ya. Nah, itu maksudnya pelayanan rek fokusku mempererat dulu lingkup internal ya. Jadi sak koncoan, sak angkatan. Kenal dhisik ya. Beda angkatan itu deket, jadi kompak. Baru kita mau keluar itu Enak wis ya.
punya identitas. Oh, GKJ Lumajang kompak arek-arek. Ya itu planningnya. Kenal, Kenal sayang. dekat, sayang. Saya. Bisa kira ya. Nah, sing Fran. Lah sampean. Pelayanan. Artinya pelayanan iku apa sih? Apa ya nek pelayanan itu nek bagiku koyo gak iso diungkapkan dengan kata-kata ya. Maksudnya dalam arti aku kalau pengalamanku ya, maksudnya melayani itu ya sekedar Woi meneng woi rekaman. los ngono lho maksudnya. Sekedar los ngono lho. Sampean bengok-bengok gak rek aku wedi ae, Pak. Cok kasar-kasar po. Rame Ya jadi sekedar apa ya? Apa pelayanan maksudnya apa yang mungkin aku bisa itu aku lakukan gitu loh. Jadi misalnya aku bisa misalnya multimedia, ya wis apa yang aku bisa ya aku lakukan melayani. Misalnya ada mungkin beberapa teman minta bantuan apa, kan pelayanan itu kan ndak harus tentang di gereja tok toh. Betul. Bisa juga di luar. Jadi misalnya minta bantuan apa, selama kita mampu kita bantu. Kalau pelayanan Mas sih aku begitu. ndak sok ngopeni anakku, aku rondo. Ngono ya, Mas. Layanan. Aku kan ndak mampu. Kan beda, berarti kan beda. Aku kan gak mampu, Pak. Iya mampu kok ya. Iya, Mas Iki kayaknya mampu. Ya, nek bagiku arti sebuah pelayanan yaitu kita melayani dengan sepenuh hati tanpa harus kita memandang backgroundnya seperti apa gitu loh. Terus dan juga kita nggak harus mikir ketika kita sudah melayani kita harus dapat apa. Maksudnya dalam arti Iya. ada Feedback kita ya? minta feedback gitu loh. Iya, kalau pikiran itu harus dibuang. Itu. Iku mau tentang arti pelayanan bagiku. Lah, nyambung teko iki senior ya sing wis pelayanan sebelum Masehi biyen yo. Tuwe. Selisih pirang tahun sih? Aku mbek sampean selisih 6 tahun lek gak salah ya. Aku sih masih 17 tahun. Iya, aku sing dhuwur. Tuwean iki sih an. Tuwe awakmu lho. 6 tahun. 10 Mira ya tahun. paling jarak 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jarak 3 tahun. Jadi yang pengalaman itu waktu itu kalau enggak salah memang di Jarit waktu itu. Ya waktu itu masih peserta istilahnya. Oh, sampean. Iya masih peserta, masih belum tahu tentang apa itu kepanitiaan kan waktu itu. Jadi misalnya mas-mas iki ngajak apa ya wis melu wis waktu itu. Dan itu memang waktu dulu itu kan kalau kita mau camping gitu kan mesti banyak hal yang masuk ke dalam pendengaran kita gitu. Maksudnya nek nang camping nang iki ono iki dan sebagainya. Nah, kan, Fran, rapi, wis tuwek Fran. Kesian. gitu mana dak? Tuh. Iku bisian apa iku? Iku bisian ortu, Pak. Maksudnya yo kayak rek ning kono hati-hati. Nah, gitu kan. Kadang pikiran pertama pasti iku. Karena apa? Waktu dulu kan tempat itu kan juga enggak sebagus sekarang gitu loh. Jarit itu kolam itu kan? Iya, kolam itu. Jati, Kalau nggak salah aku sempat dengar cerita itu malah ada almarhum Mas Agus itu kan enggak salah Ngecamp. sempat iku apa maksudnya Jadi dua dia hari sebelum. survei lokasi biasanya. Memang itu kan kalau itu kan kebiasaan kita mulai sampai sekarang memang harus survei lokasi. Survei ke lokasi. Jadi bagaimana tingkat keamanan di sana, terus mari ngono tingkat kelembapan, Kondisi tingkat situasinya untuk acaranya mau di mana. campnya di mana, sudah dicek dulu. Posisi-posisi yang mungkin jangan di sebelah sini, mungkin sebelah sini. Nah, kebetulan Mas Agus juga dulu itu stay di sana semalam Oh, Diwian. sendiri. Wow, Cinyali keren ya. Nah, itu untuk lihat situasi di sana malam gimana. Nah, monggo lanjut. Ya itu memang waktu itu memang kita pertama kali memang camping di situ itu kalau nggak salah memang pertama kali kalau bagi saya ya, pertama kali di situ ya. Sempat ada kejadian waktu itu. Ini cerita pengalaman tentang sebuah pelayanan ya. Ikut dalam pelayanan pertama ya.
Ketika kita camping di situ, ketika acara sih ya berjalan normal, santai. Tapi dalam hati itu kadang pikiran kita juga was-was. Pertama kali camping ya, kemah. Apalagi tempatnya lah gitu kan. Kamar mandi udah ada lampunya. Kalau sekarang kan kolamnya ada banyak. Bagus wis api. Pohon tok wis. Wis pohon tok banyak alas kayak alas gitu, alas di kolamnya situ sing tengah itu. Nah, itu itu ada kejadian sama temen itu waktu itu. Kita niatnya sih mau ke kamar mandi, mau ngambil air. Entek airnya. Loh, sapa sing ngombe? Aku. Kayak Lempoken lah. Jadi kita mau ngambil air itu nggak ada, ya wes terpaksa kita kembali lapor ke panitia. Mas gak ono banyune ngono lho. Ya apa kate buang air kecil lah. Dicek lah sama dia. Enggak Agus. Enggak sama Andre. Dicek. Enggak jelang berapa lama sih? Enggak sampai 5 menit. Banyunya full. Ono truk pampale ngono. Lah kayaknya sih ada truk di situ. Ojo mikirane aneh. Yang nyopir beda tapi. Percaya enggak percaya. Ya itu cuman pengalaman ya. Enggak tahu nanti dari sisi keilmuan atau memang tangan saya kurang panjang. Atau memang karena pikiran kita sudah was-was. Akhirnya kita mikirnya aneh-aneh. Itu mata sampean itu yang buram itu. Kayak akeh soalnya. Sengenau. Ayo. Ya itulah pengalaman seru waktu pengalaman pertama. Keren, waktu dulu itu memang makanya kalau kebiasaan kita Lumajang itu lebih suka camping karena apa? Sensasinya itu loh. Sensasi. Dan juga keakraban kita sesama. Betul. Nggak ada jarak antara senior apa Dan junior. junior, Nggak ada ada. sebutan nama senior junior nggak ada. Sekarang? Iya, jadi kita itu ngobrolnya rileks ya. Kayak Nang konco kamu lah. saudaraku gitu loh maksudnya. Tapi Sahabat lah istilahnya. Kalau saudara. Iya ya, tapi ya itu ya. Tapi ya nggak ada ya memangnya. Stoknya nggak ada. Ya itu sih pengalaman untuk pengalaman pertama sih, dan apa arti sebuah pelayanan bagiku ya seperti itu tadi. Tapi kalau saya lihat, saya kan juga ikut mencicipi pengalaman di Lumajang kan. Loh emang sampean wong ndi Mas? Pindah-pindah nomaden. Kadang nang kono, kadang nang kene, kadang nang Kamu gereja. safir deh. Lah, Nomaden. lek mang sampean ndelok bahwa kanca-kancane awak dhewe iki wis koyo dulur raket, tetapi aku ndelok permasalahan lain. Ono kanca-kanca mbok iku menjauh atau memang bukan lingkungannya sehingga beberapa dari teman kita itu ya tidak ndak iso gabung mbek awake dhewe kan ono teko angkatanku arek piro kae. Apa gak sering kumpul mbek menungso paling yo? Mbok curhat karo tembok seneng. Contoh. Misalnya dalam dunia pelayanan ya. Nah iki angkatanku iki dhisik akeh arek-arek sing mokong. Dadi ayo nang gereja. Termasuk sampean niku paling. Ndak, lah aku termasuk aktivis aku. Oh, aktif. Aktivis turun nang omah. Nah, tapi memang ono beberapa kanca-kanca iki lek dijak nang gereja iki rada angel. Terus marang ngono lek dijak pelayanan, dijak apa wis wegah-wegahan ngono lho. Lek jare sampeyan niku raket, aku ndelok teko sisiku emang ternyata yo ono pisan. Lek dihitung persentasenya mungkin yo 30% dari kondisi pemuda yo. Iso didelok ketika beberapa tahun yang lalu ketika pelantikan pemuda angkatanku dari 32 boleh gak salah 32 anak sing aktif piro 14 sisane nang di yo nang oma malam minggu pacaran malam minggu Enak-enak jomblo paling waktu iku Mas yo. aku pas iku yo jomblo sih ndak wani ono cewek tenan Ya pantesan ya melu pelayanan deh, aktif deh. Iya, Coba ada yang ndak jomblo ya. iki sing keren iki motivasi ngomong jomblo ndak ya iki ya. Motivasi sing gare pelayanan. Iki aku dhisik di jarene Mas-mas ya senior angkatane Mas. Mas Sony angkatan piro ya? Mas Sony. Ndurku. Nah, Sony sapa? Sony masih girang. Oh, angkatanku. Nisorku. Oh, iki. Angkatanku. Iku Itu sudah Masehi. Aku dikandani melo pelayanan opo? Engko ben iso oleh jodoh. Jadi ajang pelayanan itu ajang mencari cewek, mencari cowok, mencari pasangan. Betul. Ya, iku. Emang Itu juga bisa betul sih. Emang bukan betul. tapi bukan disebut mutlak. sebagai motivasi sih. Nggak mutlak. Karena kita apa ya istilahnya kan
terkadang kan untuk kita mencari pasangan hidup yang seiman itu kan agak susah kalau kita tidak ikut juga berpelayanan di tempat yang sama. Nah, kalau kita ikut berpelayanan di tempat yang sama, kita kan mengenal dengan teman-teman juga yang seiman kita. Yaitu nek bagiku itu bonus. Bonus. Betul. Iya kan? Bonus, Bukan betul. untuk sebuah motivasi. Bonus. Jadi kalau misalnya ketika pelayanan kita kenal sama seseorang ternyata cocok terus jadi kan puji Tuhan toh. Tapi misalnya kasusnya wah aku melok pelayanan ben oleh pacar, tapi karena den oleh pacar kita tambah terus piye ngono kuwi. Enggak masalah pisan kan? Apakah salah menjadikan itu tuh sebagai motivasi? Iya kan motivasinya yang awal kan supaya dapat pacar terus makin Mbok itu pacar tuh ya mbok. ya kan itu kan Prosesnya kadang nggak itu. tahu nanti. Tapi kan kita enggak tahu apa yang akan terjadi di belakang. Ketika sebuah pelayanan dibuat sebuah permainan gitu, sebuah challenge. Itu kan kadang iso juga kan kadang mungkin malah kelihatannya ketok aktif tapi dalam hati itu kayak gak pelayanan itu hanya cuma apa ya rutinitas akhirnya kan. Mang tekan dia lali. Rutinitas. Oh iya. Sampai Sampean jawab, cara Mang. opo Ya, sampean niku lalian. Tak pecat sampean. Bayar larang. Nah niat. Sampean Mang. Iso aku iku lho opo? Aku dhewe lali. Cara Oh iya, tentang motivasi berpelayanan. Kan macam-macam orang sing golek cewek, orang sing memang peduli nang kanca-kancane karena gerejane mbok dalam kondisi apa. Karena ada keresahan apa individu keresahan sendiri atau keresahan kelompok akhirnya kan itu bisa menjadi motivasi untuk berpelayanan. Nah, lek Mas Andre iki kok iso terlibat dalam dunia pelayanan iki motivasinya apa tuh? pengen banyak temen sih. Banyak Terus temen. Iya. biar juga nggak ada gap juga antara senior junior. Nah, karena kadang di lingkungan pengalamanku dulu itu masa kecil itu agak keras. Jadi di luar Minum-minuman Iya, keras, bukan. keras Karaokean. maksudnya Nggak gini, dijak jadi, sering terjadi bullying ya. Ya. Jadi akhirnya yang bisa nyaman lingkungan pertemanan itu ya teman-teman gereja bagiku. Karena ada faktor bullying tadi. Menderita ribet. Iya. Nah, di Bullying. situ Nek saiki kok moro awake dhewe makanya- dicekel Pak nek bullying terus yo. Iya, Kalau iso. kalau dulu ya wis biasa rek los cilik ya. anu. Kalau makanya ingat pas kumpul teman-teman gereja, oh enak ya ndak ada bullying ya di sini. Nah, di situ ada kerinduan, wah pengen kumpul terus sama teman-teman. Nah, mulai aktif, terus mungkin paling rame beler lah katanya dari Mas Gali. Dulu itu aku paling beler. Jadi Sampai saiki kok ya. pendiam. Nah, akhirnya dipilih mesti kalau ada kegiatan dipilih. Nah, itu momen berubah wis. Jadi akhirnya mulai belajar disiplin, ngatur waktu gimana. Nah, itu pelajaran dari Mas Gali. Weling ini sih. Beling Pak. Podo saiki aslinya beling Pak. Dikongkon mari ngono moro-moro ngilang. Iya, Iblis rekaman be. orang hilang Iya. nanti ya ini. Iblis deh. Sing kene kurang tenaga ya. Lah ya, jane sing diomongi ono bener ya ono sing goro jane. Iya. Kok niat gak sih? Jarene ndak ono bullying nang Iya. gereja. Wingi li tadi omong-omong sampai nangis. Pencitraan. Tapi dalam arti kan kita kan memang karena keakraban kita gitu loh kan. Semuanya berjalan dengan sisi yang bercandanya itu masih di ranah-ranah yang positif. Dalam arti apa ya? Membangun. Iya, dalam arti kan gini. Waktu kejadian waktu yang Lita nangis itu kan kalau nggak salah kita syuting untuk ibadah pemuda waktu itu. Ya. Itu kan karena dia itu kan kalau menurut saya ya karena sebuah kerinduan. Waktu itu kan kita lama nggak kumpul dengan bercandaan kita dengan segala apa ya istilahnya guyonan-guyonan kita itu kan lama banget. Itu yang mungkin kerinduan itu muncul akhirnya nangis. Lah nangis itu malah dijadikan sebuah apa ya istilahnya sebuah momen gitu kan bagi kita. Agar yang lain tahu. Nah, biar yang Ya lain itu. tahu. Memang kalau saya melihat sendiri memang karena kalau kita sudah kebiasaan sudah kumpul-kumpul bareng. bareng. Ketika
kita selama beberapa bulan nggak kumpul itu rasanya memang rindu banget. Iya. Soalnya saya juga pernah ngalamin ya, pengalaman saya itu waktu saya masih kuliah. Itu saya pernah waktu itu seminggu sekali saya pulang. Karena apa ya? Karena kadang kalau saya di luar kota itu bingung kan mau ke gereja mana, ikut kebaktian pemuda di mana. Sempat nyoba tapi kan suasananya beda, Pak. Akhirnya saya mesti pulang. Sampai waktu itu karena memang jadwalnya ngepres dari luar kota sampai ini langsung ikut pemuda, nggak usah mandi dulu waktu itu. Saking rindunya ya, maksudnya ya saking pinginnya gitu loh maksudnya. Kan bau. Oh sering waktu itu. Sing anu ayu-ayu nih. Iya waktu itu ayu-ayu gak yo. Ya itu, jadi pengalamannya di situ. Kadang sempet wis kudanan, ya langsung ibadah. Dulunya itu. Makanya sukanya ikut berpelayanan itu selain mendapat sebuah pengalaman, kita juga kalau saya ya sekarang bisa sampai enggak hanya di Lumajang saja, di lingkup-lingkup MD itu juga saya pingin apa ya, kadang di Lumajang gini, di gereja yang lain pelayanannya bentuknya seperti ini. Jadi saya pingin dapat ilmu gitu loh. Karena setiap wilayah itu kan mempunyai hal-hal yang berbeda untuk dan dipelajari. mempunyai cewek-cewek yang berbeda yang cocok untuk dipacari. Kalau cocok dipacari itu biasanya bonus, Pak. Bonus. Heeh. Bener deh. Cocok dipacari ngawur gak? Gak yo ngawur ae. Ora, Pak. Percuma cocok nih dadi rabi yo. Bae wedot. Pengalaman sampe Iya. ya ngomong. Itu jadi kita juga selain itu kita mendapatkan teman yang cukup banyak gitu loh. Enggak hanya di lingkup Lumajang tok, tapi itu kan banyak teman gitu loh. Nah, apa yang bisa jadi sisi positifnya ketika kita banyak teman? Ketika kita pergi keluar kota, ketika kita mungkin ada iku ban kempes atau mungkin kita pulangnya kemalaman, adalah tempat untuk bernaung, untuk kita beristirahat sejenak. Oh iya benar. Iya kan? Kalau kita punya banyak teman kan gitu. Penak. Jadi ngampung mangan gratisan ketika dompet tipis juga bisa toh. Jenenge kan kita apa ya istilahnya kan kalau dalam sebuah perjalanan itu kan nggak mungkin momen itu berjalan dengan baik dan lurus gitu loh. Jadi fungsinya dia di situ, maksudnya bonus lagi, sekali lagi bonusnya di situ. Selain mendapat pengalaman, kita dapat teman banyak. Supaya apa? Karena kita terjadi sesuatu atau apa, itu ada jalan lah istilahnya kalau Tuhan. Itu sama berpikir kayak gitu. Temen sama mikirnya malah beda. Duh, Fran mana jaluk tolong terus. Kapan mandiri ya iki? Ngerepoti wong tok. Kan kok sudah ada kesan. Ya, kalau itu sih ya enggak tahu ya. Kalau masalah ngerepoti apa gak ngerepoti itu ya mungkin dari personal. Kalau saya sendiri ya saya berpikir saya enggak direpoti. Karena apa? Saya punya ilmu yang harus saya bagikan ya, gitu loh. Boleh. Kalau diambil sendiri buat apa, Pak? Betul. Yo dipek dhewe wis oge dhewe. Iya, awakmu lah. Iya, aku. Biasa, awakmu sing elek to, tukaran anak gitu. Tapi ya itulah, waktunya itulah. Kalau perbedaan zaman dulu sama sekarang itu kan apalagi sekarang ya itu tadi menyebut yang masalah aktif apa enggak aktif itu kan karena sekarang zamannya sudah berubah, Pak. Sudah berubah. Teknologi. Sudah ada komunikasi. Ketika zamannya Bang Yoks ini ya, game online sudah muncul. Warnet sudah muncul. Itu sudah bisa mengenal pacaran. Padahal waktu zamannya saya atau zamannya Mas Andre, untuk mau pacaran, untuk mengenal sebuah cewek atau wanita itu kan malu. Kalau sekarang kan enggak, Pak, langsung terang-terangan, Pak. Makanya aku sampai saiki ya isinan, Pak. Aku isinan. Iya, ngisin-ngisini awakmu. Tapi itu. Ada juga saat pelayanan itu ada momen kita saling tidak cocok, crash sama-sama teman. Nah, iya. Ojo nyebut, ojo mancing. Pisui ya. Jangan misuan itu pasti ada. Entah salah paham, entah apa ya. Salah komunikasi. Ini ada cerita ini. Pas ke Bromo. Mas, mikir Mas. Pas ke Bromo. Kenekno loh, Mas. Lah. Pas ke Bromo ini. Ingat lah. Ya, paham. Ada momen saat pulang
Nah, Gak melu kan ya? Ndak ro aku. Aduh, arek pajang. waktu pulang kebetulan ada pemudanya yang cowok-cowok ini bawa motor. Nah, lewat lautan pasir kan pulangnya. Nah, datangnya sama pulangnya ini rencananya mau pulang. Nah, ada satu teman pemudi kita pengen ikut lewat jalur Pasir-pasir. lautan pasir naik motor, sedangkan fasilitasnya sudah ada mobil elf. Lah, ngotot pengen ikut. Nah, sebagai yang bertanggung jawab kan otomatis istilahnya yang ngawasi lah, pemuda yang mas-masnya kan ngawasi, otomatis kan dimarahi. Mau kemana kamu? Masa Pulang, ngono? Mas. Kereng ngono yo. Oh iya, pulang mas. Loh, naik apa? Ini ikut sama mas-masnya ini naik motor. Nggak usah, masuk naik elf. Ya mas-mas saya tuh nakal semua, enggak boleh. Jangan. Ngambek ini. Nah, yang momennya yang lucu itu si Adit ya. Adit. Ndak ro aku. Adit bawa helm ini. Bawa helm gini. Bingung dia. Lah apa awakmu? Mlebu. Tak suruh masuk naik elf. Mlebu. Anu Mas, aku wingi teko gawe motor. Oh ya wes, numpak motor. Udah takut dia. Mungkin lihat aku marah nih. Masuk. Ya, itu ada momen. Nah, setelah kejadian itu ternyata si pemudinya mungkin anu ya, apa? Hambak. Jengkel lah. Apa ya istilahnya? Gondok. Kurang uyah. Akhirnya Anu nesu, ngambul. Nah, kalau ketemu aku mesti Nesu. wes, pergi. Dik. Opo orek ngambul Mas. Nah, tapi dari omnya juga cerita, "Wih, enggak apa-apa tuh itu bener emang pilihannya." Karena sebagai yang senior kan ngawasi tingkat keamanan ya, karena bertanggung jawab juga di gereja nanti kalau kenapa-napa. Nah, kalau cewek kan sudah pasti naik kendaraan aman lah. Kalau motoran kan bisa jadi selip, motor jatuh di lautan pasir kan beresiko. Kalau cowok sih enggak apa-apa. Kalau cewek. Nah, itu Oh, jadi ini bentuk klarifikasi, Pak. Gosip, klarifikasi. klarifikasi. Jangan marah lagi ya. Dia baik loh. Meskipun di belakangnya dia jahat. Aku yang udah cerita masalah crash pemuda ya itu kan merupakan bagian dari pelayanan ben awake dhewe saling mengenal luwih akrab kan. Tapi ya meskipun apa carane untuk lebih akrab kan macem-macem. Aku ono siji arek yo ndak tak benci sing rada gemes ngono tak jewet ngono pipine. Pak iki crash dhisik iki aku SMP apa SMA kae. Iku sering ngeband mbek arek-arek katanya digawe acara pasca Natalan lali aku pokok ngeband ke acara khusus terus marung ngono iki wis kebentuk iki wis bentuk iki kan wis apa aransemene ya apa lagune kate digawa model kepiye aransemene piye dan sebagainya wis bentuk dari latihan tok ono koncoku siji teko dan iki memang seneng mbuh mengkritisi mengkritik ngekei saran apa piye aku ndak aro tapi dan iki encen kakek ngomong ngono lho, kakek ngomong terus marung Waktu itu dari segi emosional dia labil yo. Iya. Waktu Iya, aku umur-umur SMP itu ya. sering sering ngapusi wong, sering ngantemi wong ngono. Ndak aku dhisik isinan arek ngamukan. Nah, dadi arek iki teko-teko loh ngomongnya, loh ini ndak bagus ini kalau dibuat kayak gini. Harusnya kayak gini. Latihan lah, oke nyantai-nyantai. Terus kemudian disanggah lagi loh. Sik coba-coba. Jadi koyo kakean komen loh, tas teko kakean komen. Waduh, alam bawah sadar memberontak kan. Pokoknya tak omeli ngono lah, tak omeli ngono. Makanya nek sisan-sisan kolom komentar di notifnya dilangnya. Ya kok ngono kan. Terus marung ngono, aku main meneh kan, terus mari ngomeli arekku, aku main meneh biar arek. Ndak suwe aku golek arekku kok ndak ono keberadaane, tak goleki keliling gereja ndak ono. Hilang wis mulai wis. Ambul. Terus mau ono meneh aku dadi ketua panitia acara kegiatan nang endi kok Mas? Oh, nang daerah Jabon kok ya. Jabon, iya nang Jabon. Camping di sana. Kabeh proposal awal sampai entar wis tak jelasno. Areke teko telat. Tapi arek kemudian arekku takon kan lah pertanyaan ne dekne iki iku wis tak jelasno dan dekne ono nang kono. Dekne koyo
apa ya kaya mempertanyakan ulang apa sing wis ana nang kono lah. Lek wis ana nang kono kan kudune ndak perlu dipertanyakan. Nah, maju aku. Maju wonge kan luwih tok teko aku. Samurane apa? Nisore sampean pirang tahun? Setahun. Setahun. Berarti kira-kira 5 tahun nang dhuwurku. Maju tak jupukno proposale, tak toding-toding ngarep arek. Iki lho karo ngamuk dan memaki-maki ngono. Mau meneng arek. Dan saya merasa bersalah saat itu. Ya, sekarang berarti klarifikasi pisan. Saya Bro, aku kancamu, Bro. Ojo dadi wong apa ya? Oh iya, lek tambah tuwek jangan semakin menjengkelkan. Gitu aja. Curcol. curcol deh klarifikasi temenan. Ya. Tuwek menjengkelkan. Itu kan masalah itu kan memang masalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi. Memang kadang tingkat ini loh, emosional, tingkat keegoisan masing-masing itu mempunyai ciri khas pribadi masing-masing. Memang salah satu teman kita itu juga memang kan unik. Tapi apa? Ini yang bisa kita dapat itu kan sebuah pengalaman. Bagaimana kalau kita menghadapi teman yang seperti ini, tapi tetap kita tidak memutus tali persaudaraan kita sebagai kaum pemuda. Kadang kan kalau ada salah satu yang ini kayak model-model seperti ini, itu biasa kan dijauhi. Terus apa ya? Nek misalnya kadang rasan-rasan. Kan jadi sebuah momen ibadah pun ataupun kegiatan apapun menjadi tidak enak. Tapi kan beda ketika kita memang ada salah paham, satu salah komunikasi ya. Kita harus sebagai yang kayak mungkin kita yang mungkin mas-masnya yang dewasa, kita menjadi sebuah penengah. Itu yang harus diharapkan. Supaya apa? Semuanya bisa menjadi lebih jelas. Karena kalau tidak ada sebuah penengah pun akan selamanya rasa persaudaraan ini akan hilang. Itu yang membuat unik kan itu. Makanya kenapa kita sekarang itu yaitu tidak ada gap. Ya supaya itu sebuah masalah itu pasti bisa diselesaikan. Ini cuma masalah komunikasi masalah sebenarnya. Perspektif juga ya. Iya, perspektif pribadi masing-masing. Entah itu mungkin bagi dia itu ingin memberikan support tapi dalam bentuk yang salah, mungkin bisa juga. Iya, atau juga mungkin dia pingin ngetes atau apa ya, enggak tahu juga. Tapi bagi kita kalau kita sudah bisa mengetahui jenis karakternya seperti ini gitu kan. Berarti kita ya agak sedikit harus kita maklumi lah. Iya. Karena memang orangnya unik. Memahami karakter orang lain, merespon. Ya itu adalah seluk-beluk dalam sebuah pelayanan gitu loh. Jadi enggak harus dijauhi, enggak harus dirasani, enggak harus karena kita semua sama Pak, satu iman gitu loh. Untuk kita saling mengisi di dalam kepemudaan. Ya memang resikonya seperti ini. Pikir gitu aja kalau itu, kalau dia berbuat yang aneh, ini lucu ini jadi bahan bercandaan. Gitu kan bisa juga. Yang lucu, penting jangan sampai rasa-rasa persaudaraan kita itu hilang Pak. Betul. Karena sebuah hal yang komunikasi yang sepele. Suasana gitu dalam lingkup ibadah pasti agak nggak enak pasti suasana. Nah ada kata-kata gini ya, kita ini tidak bisa merubah karakter seseorang, pasti itu tidak bisa kita. Tapi kita bisa belajar untuk mengerti bahwa itu adalah karakter orang itu. Nah kalau kita sudah ngerti, mau gimana pun dia akan bersikap yang sama. Jadi ya kita sikapi aja dengan santai. Oh ya emang karakter gitu. Tahu aku konsep ceritanya dia ini contoh kayak Kis waktu itu retreat juga ini. Wah, tugas bagian menyiapkan mendata peralatan perlengkapan, karpet, kompor. Ingat aku. Nah, dia datang ya, marahin adik-adiknya ini. Kok enggak bawa ini. Nah, tak datangin ini. Kenapa? Ini Mas, enggak bawa ini. Kamu udah bawa karpetnya? Enggak. Nah, seperti itu. Jadi kita enggak bisa mau marah atau apa ya, emang karakternya dia karakternya. Jadi kita harus ngerti. Selama dia hitungannya juga pelayanan juga, dia menyediakan waktunya juga. Kadang ya kita lihat positifnya dia mau juga mengiringi musik kan. Wah, ya kita lihat positifnya, jangan negatifnya. Banyak juga sisi positifnya gitu loh. Kadang, ya cuman kan memang perbedaan kita sih kadang pemikiran kita memang
emosi sesaat itu diperlukan. Mm. Emosi sesaat diperlukan, tapi jangan sampai berlarut-larut. Betul. Iya kan? Mm. Kan koyo ndek Alkitab ae wis diomong toh. Masalah teologi. Ini yang lebih jelas ya sih. Karo aku. Iku lho apa jangan marah Oh, sampai di juara matahari teologi. terbenam apa ya. Betul, jangan marah Itu sampai juara matahari teologi ya. terbenam. Aku ae. Pindah jurusan. Enggak maksudnya kan ben ono salah. Di Alkitab kan kok ono ngono. Ya emosi boleh lah. Jenenge wong di model ngono ya apa gak emosi ngono lho maksudnya. Iya. Emosi saat itu kan ya boleh, Pak. Jenenge menungso, Pak. Ya nek Iya. apa awake dhewe ngomong mbek tembok. Beda, Pak. Temboknya gak kira ngamuk. Daerah. Jebol. Datar deh. Ya itulah seluk-beluknya sebuah pelayanan itu serunya di situ gitu loh. Tapi ya perbedaan antara pemuda sebelum Masehi sampai sesudah Masehi ya memang ini. Tapi aku melihat hal yang positif lagi ketika pandemi, teman-teman ini lebih keluar bakatnya, talenta, Betul. entah itu di bidang multimedia, musik, konsumsi, Iya. masak-masak, banyak hal lah. Lah Iya, itu masak-masak. talenta mereka itu keluar lebih apa ya? Lebih bisa dinyatakan itu loh. Ya itu keren loh ketika awak dhewe dhisik ndak roh pelayanan iki kudu lapo. Biasanya kan terbatas pada sapa sing iso gitar, sapa sing iso nyanyi, sapa sing iso main musik. Betul. Oke, silakan berpelayanan. Tetapi sekarang kan luas arah-arah sing duwe bakat multimedia, masak, duwe bakat apa meneh wingi, musik dan sebagainya itu ngangkat kabeh lah. Iku sing aku rada wah keren iki arah-arah iki kok iso ngangkat apa ya ngangkat talentane kok iso ngetokno talenta kok iso gelem dijak pelayanan sih kok ngene. Ya ternyata memang karena budaya atau kondisi situasi nang Lumajang kanca-kanca niki wis padha raket paling. Jadi arek-arek kate menunjukkan bakate, kate menunjukkan talentane iki Ndak wis gak isi-isi, izin terus iya. ono support didukung ketika salah atau keliru dikandani sing bener iki Diajari, kepiye diajari. Bukannya malah wah kamu gak iso apa-apa. Wis Oh, awakmu gak iso nyanyi. iya aku nyanyi tapi aku diajari di arek-arek iku aku Iya, sing gare aku betul, betul. bangkit ngono lho. Jadi enggak isi. Dia membuat seseorang merasa dimanusiakan, diapresiasi, dihargai iku sing gare talentane arek-arek iki metu lho, keren lho. Iya. Angkat arek-arek Nggak seneng aku. minder jadinya. Heeh. Sing mas-mase sing jago tapi akhirnya kayak kesempatan untuk coba awakmu saiki belajar nyekel iki ngene, kok carane ngene, tulis ngene. Akhirnya iso dan membantu juga kan. Nah, dia juga ikut berpelayanan juga otomatis. Jadi memang ya itu, kita harus bisa menghargai orang lain, Pak. Iya. Kalau ketika mereka sudah bisa dihargai, mereka juga akan menghargai kita, gitu loh. Secara nggak langsung. Betul. Ya itu Piro? tadi, 1.000. biasanya 250, Mas. 250 part time. Dihargai. Ya iku tadi dan kita memang nggak canggung. Entah ndak apa ya, ndak harus memang bertalenta. Mas yo teko nyekel kabel itu adalah sebuah apa ya bentuk pelayanan meskipun kecil gitu loh. Support Kecil gitu. apapun itu ya itu support gitu loh. Mbok teko kok pas mangan tok ya gak ngurus kan gak apa-apa ngono loh Iya, maksudnya. menghibur. Yang penting bisa datang, kita bisa berkumpul, Iya, ada tenaga iya. paling enggak lah sedikit-sedikit ada tenaga, Pak. Sak guyon. So guyon gitu loh. Itu yang makanya kita harus bisa antar pemuda ini ya meskipun ada crash ada apa ya tetap harus reket. Rasa Reket, persaudaraan betul, tetap ada. Gitu. Gono isin lho awak dhewe. Gono batas. Memang awake dhewe iki ndak ono izin, Pak. Betul. Aslinya isian sih. Ada yang dipisui sing enom di. Ya iku karena rekete awake dhewe ya. Antara Iya. yang tua-tua yang muda-muda ya wis kayak akhirnya kayak konco Kayak dhewe konco meskipun dhewe. jarak umur itu terlalu banyak gitu loh. Ya ada juga pengalaman kan waktu kita pergi kita mengunjungi mungkin jemaat lain ya, mengunjungi jemaat lain. Retreat. Jadi kayak kita itu yang bisa menguasai tempatnya daripada yang ketempatan gitu loh. Seperti tempat kita sendiri. Jadi kayak jadinya. Oma dhewe. ya? Oma dewe gitu loh maksudnya. Yang tuan rumah jadi ya pendatang. ampun, arek-arek kok uraan banget ya. Bengi-bengi luwe kayak tikus ngono maksudnya. Ya memang Rame. disediani. Jadi kayak tikus dadi bengi-bengi iso rame dhewe ngono. Aduh ya ampun. Tapi ya aku mikir
iki loh Lumajang seru Pak. Jadi untuk teman-teman yang lain yang mungkin malu mau kumpul sama kita, ayo gitu loh, kumpul sama kita. Kita seru-seruan bareng meskipun sekarang dalam kondisi pandemi. Ya kita kan mesti kita rolling, ibadah pemuda juga online kita rolling, siapa yang akan bertugas. Ya, di momen-momen inilah kita bisa saling menguatkan, saling berkenalan, mungkin yang nggak bisa kenalan secara dekat gitu kan bisa saling di momen-momen ini. Biasanya itu kerinduan itu muncul di momen-momen seperti ini. Itu. Karena caranya mungkin seperti itu dengan mengajak teman-teman. Mbok masih gak lapa-lapa ya teko ya, tapi tetap kita harus mikir juga karena kondisi pandemi kita juga harus mikir masalah protokol kesehatan seperti apa gitu. Aku udah tahu gak masker ya. Enggak kena kok. Aku yang nggak tahu gawe masker nek pas maem. Iya. Masker aku gawe masker nek mau malan, tak sowe. Masker tak sowe. Tapi ngene, tentang pelayanan. Sajane nilai dasar dari pelayanan itu sama-sama kan aktif dalam pelayanan kan mulai zaman dhisik. Nah, berpelayanan untuk manusia atau karena Allah? Coba sih. Sakarep sing iso jawab sing iso mikir sik wis. Kalau bagiku berpelayanan itu aku karena Tuhan. Karena Tuhan. Kenapa itu? Karena aku dikasih talenta, Pak. Jadi aku gak mikir lah. Masih aku melekan bengi gak ngurus. Maksudnya dalam arti itu. Yang penting aku bisa mengerjakan apa yang aku bisa. Gitu. Jadi gak usah mikir aku kesel-kesel ngene, warung ngono, gak ono sing support, gak ono sing apa kan. Kan biasanya orang kan seperti itu, gak didukung apa, alat kadang gak didukung, gitu kan kadang gitu biasanya. Iya. Wong kate mikir apa, ayo kate nyebut apa. Ndak situ. Mesano, beban sampean terlalu abot. Ya kan mikirnya gitu. Dan bagiku ya aku sudah dikasih ini sama Tuhan, ya wis. Ya berarti kan aku harus sharingkan gitu loh. Aku harus lakukan, enggak usah mikir seperti apa manusianya yang di sebelah kita seperti apa gak ngurus bagiku. Gereja butuh komputer apik koyo ngono. Kayak enak komputer apik gak? Ya butuh disediani kabeh. Cukup. Ya itulah. Cuman kan karena memang saya sendiri sudah saya punya yang bisa mensupport saya gitu kan, alat yang bisa mensupport. Cuman mungkin bagi teman-teman yang enggak ketersediaan alat yang mungkin juga mensupport, tapi tetap gini loh, aku biasanya berpesan sama teman-teman, meskipun tidak didukung support alat, yang penting kamu niat dulu. Pasti orang akan melihat, arek iki lho niat sebenarnya. Cuman karena nggak ada support, mungkin dukungan alat gitu kan, alat dan mungkin tenaga yang lain yang bisa bantu support. Akhirnya mikir, ya apa nek didukung? Dikasih wadah. Nah, akhirnya apa? Orang-orang yang mungkin mempunyai talenta-talenta yang terpendam, metu kabeh, Pak. Karena ada wadahnya itu tadi. Iya, kan? wadah mangkok. Di sini bakso. Iki kok ngene iki wis akhire. Pelayanan karena Tuhan. Iya, jadi mikirnya saya, Tuhan yang kasih gitu loh. Tidak usah mikir. Kadang ada juga, kadang kita berpikirkan cinta kasihnya berapa. Kadang kan harus mikir ngono kan. Ada yang mikir, nah aku melayani Tuhan, aku pasti oleh cinta kasih. Tidak usah mikir ngono Pak, rezeki kok ono sing ngatur aku ngene. Iya kan? Iya. Rezeki itu ada yang ngatur. Tidak usah mikir masalah konsep pahala. Loh kok ngomong pahala, terus tidak ada pahala. Ada juga kan kadang, ndak ono segone, waduh. Ya mangan apa ndek omahe dhewe kan iso lho Pak. Sering gitu. Syutingnya mulai sampai bengi ya. Iya, tapi pasti ono segoe lah. Iya. Masuk tegor ya. Lah sampean Mas, pelayanan untuk manusia atau karena Tuhan? Mas gak iso njukuk nang ngombe Mas entek Mas. Pastinya untuk Tuhan ya. Karena dari yang Tuhan beri itu saya punya banyak talenta. Mik. Oh iya. Diamu ya ambek kameramen. Sama kameramen dimarahin. Kayak wedi-wedi ya. Kene ngombe uncal. Jadi ya yang pasti untuk Tuhan ya, karena saya diberi talenta ya mulai dari musik itu sudah diberikan, karena mulai bisa gitar, bisa keyboard itu SD, sudah sempat ngiringi juga di
Pepantan Kelaka dulu. Tapi aku Ya. udah tahu ketok ngebot ya Pak. Kesuk Nah. diajukan. Minggu ya. Jangan. Opo jangan bayam, jangan Jangan kelor. lodeh. Nah, karena dari berkat Tuhan yang diberi itu menjadikan Didadai ini ya kameramene lho. kesempatanku ini. Awake dhewe koyo dadi syuting horor, Pak. Iya. Mas nyerah. Tola-tole mulai mangko iki rek diceluki. Ya, kalau pelayanan itu awalnya ya pastinya dari Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberi talenta. Mulai dari bisa musik, gitar, keyboard awalnya, nyanyi juga ya walaupun fales-fales lah. Nah, Gak iso nyanyi sampean Mas. Nah. Iso nyanyi. jadi Waduh, kancane. ya, itu juga salah satu bentuk pelayanan yang bisa diberikan atas talenta yang diberi juga. Dan juga dari lingkup remaja dulu anak-anak masih remaja ya, SD itu apa itu? SD madya, Pak. Madya. Tergantung Nah, enggak awakmu sebelum Masehi apa sesudah Masehi? Nah, Ono gak iku? kalau pangkat-pangkatmu? madya dulu karena Pepantan Kelaka mau acara kayak kegiatan di Lumajang itu naik kol Wuh, SD. ngono yo. SD aku naik kol. Masih Dia itu kok zaman batu. 200 repis. Aku yo wegah, Om. 200 sak 200. gak nyaman. Numpak kol teko Kelaka Majang. Tahu madya kon. Heeh. Acara apa nyanyi aku anak GKJW ku. Eling aku pokoke. Numpak kol dhewe mulai dhewe, Pak. Berarti ndak ono sing nyopir, Pak. Hah? Budal dhewe mulai Ndak, dhewe. Pak, disuruh, Pak. Ya si nyopir lah. Lah ngomongnya Nah. budal dhewe, Pak. Di situ udah ada keberanian karena ada kerinduan juga ketemu teman-teman anak-anak GKJW yang di Lumajang karena kan kalau yang di Pepantan kan enggak terlalu banyak, enggak terlalu aktif juga. Nah, kebetulan Bapak juga kan aktif juga ngasih support. Ya wis berangkat iki duwike budal wis. Wah, enak njak duwe kok ngeruk lemah. Lah njak Iya. duwe. Duit numpak kol dul, duduk kayak itu jajan. Cukup bae Enggak, PP. aslinya kole mek 50. Dia jaluke kan oleh 200 ya, yo. Oh, Kayak iya itu ke beneran. permen. Ya. Wah, pikiran Ya, pelayanannya dari kecil sudah ada talenta itu sih. Karena diberi talenta maka harus melayani ya. Kalau saya berpelayanan itu saya sendiri pribadi untuk manusia karena Tuhan, bukan saya melayani bukan untuk Tuhan karena Tuhan kan sudah yang wis agung lah. Jadi saya melayani untuk manusianya karena Tuhan telah memberikan anugerah pada saya. Wujud syukur saya adalah melayani ya sekitar. teman-teman. Yang penting tujuan saya melayani itu karena saya itu ada kepedulian gitu loh tentang ya banyak hal. Misalnya tentang teman-teman yang tidak punya wadah untuk menuangkan talentanya, teman-teman yang kesulitan mencari jodoh pasangan, teman-teman yang kurang mendapat perhatian, kan gereja kan menjadi wadah yang sehat itu loh. Jadi saya melibatkan diri saya dalam pelayanan ya karena saya peduli dengan banyak hal gitu. Terus kemudian saya juga terikat karena saya telah diberkati oleh Allah, diberikan talenta. Jadi saya kalau pelayanan itu untuk manusia karena Allah seperti itu sih. Nek aku takon Mas yo. Nek misalnya ini kan aku kadang lihat di Alkitab itu kan layanilah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itu Iya, gimana itu. ya? Ya itu tadi. Karena kalau aku mikirnya itu kan ya enggak tahu ya, mungkin karena mungkin penyampaian bahasa kita yang beda gitu maksudnya. Kan mikirnya bahwa kita melayani memang untuk Tuhan gitu loh maksudnya. Ya, mungkin kalau kita penyampaiannya kan beda. Dari sisi mungkin keilmuan juga kan mungkin beda. Kalau aku kan nyampaikan gitu ya. Dari sisi awam ya, aku kan juga awam itu. Awakmu kan awam, aku juga awam yo. Tapi kan aku mikirnya kan di situ tadi. Awam. Nah, melayani untuk Tuhan bukan untuk bukan manusia. untuk Seperti untuk manusia. Tuhan. untuk Tuhan. bukan untuk manusia. Nah Ya, itu kan intinya di kata situ. seperti itu Ya, tadi. seperti Mungkin itu kata tadi, seperti ha. itu ya karena ya mirip-mirip kayak pernyataan saya itu. Mungkin bisa seperti itu sih karena kan kalau melayani untuk ya yang pertama harus dimuliakan kan
Allah. Jadi kalau kita melayani apa tadi untuk manusia doang, itu kan seolah-olah manusia yang dilayani kayak raja gitu kan. Kayak Raja Pak. bawahan, Raja. atasan bawahan gitu. Saya enggak berani bilang yang kotor-kotor ini. Ada banyak di otak saya ini tadi. Dosa. Saya enggak berani ya karena itu tadi. SMS saya, WA nang awake dhewe sing ngetokno Andre. Iya, chatan. Itu tadi. Melayani karena ya seperti untuk Tuhan berarti kan melayani ya totalitas sesuai dengan karena Tuhan telah memberikan kita banyak hal, kita telah dianugerahi banyak hal oleh Allah, karena oleh itu kita harus berpelayanan semaksimal mungkin kepada manusia karena Allahnya itu tadi. Karena Allahnya itu tadi. Jadi penekanannya yaitu karena Allah, bukan karena manusia kan. Karena Allah untuk manusia gitu. Jadi kan tetap untuk Tuhan gitu. Mungkin penyampaian kita yang beda gitu kan ya. Iya. Intinya tetap untuk Tuhan. Ya kalau aku nangkepnya sih kita Nangkep apa? melakukannya itu dengan tulus lah. Ya. Nah, Sama itu aja sih Ikhlas, kalau ya, legowo. tulus. ditinggal ya gak apa-apa ngono lho. Iya. Itu ikhlas itu, Pak. Terus curcol. Langsung Pengalaman langsung loro. langsung lagu sedih. Ditinggal. Tukang edit lagu sedih yo. Ditinggal. Ditinggal pas sayang-sayangi iku lagu, Pak. Tinggal pas wae kate rabi, ditinggal rabi. Sampean wingi tinggal tunangan, tinggal rabi. Aku enggak apa-apa sering ditinggal, Pak. Kok masalah curhat iki, Pak? Ndak wis, Sing mari lain, wis. sing Wis lain. iku tok wis. Ya Pak, Ya. tutup Pak. Ya tutup Ya wis wis. intine koyo ngono lah yo. Ya apa kesimpulannya, ngerti gak kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Ketika dalam berpelayanan ya ojo setengah-setengah, Nah, lakukanlah totalitas. itu. Karena Allah bukan karena manusia. Betul. Kalau untuk siapa ya itu terserah, kalian pelayanan untuk pacar kalian atau apa, tapi motivasi awalnya adalah karena Allah itu tadi sih. Ketika jenjang usia menjadi batas ya itu coba perspektif seperti itu dihilangkan, bahwa kita ini sama, statusnya setara, berpelayanan, teman. Ya ayo akrab bareng Ayo akrab karena bareng. Allah itu tadi. Teman-teman muda yuk kita gabung bareng gitu ya. Heeh. Ya sing ngono iku ya. Iya wes. Layanan seluk-beluk Oke, kita. suwun bro. Suwun. Enggak apa-apa iki. Nggak apa-apa. Langsung Gede wis ae. iki mari ini ya. Iya, no hand sanitizer nguri. Oh, disediakno. Ono. Tisu berarti. tisu. Closingnya Tisu apa tisu basah? Tisu ngono. aja gede kok. Anu closingnya apa iki? Ya terserah awakmu lah iku mau wis mari ngono closing. Oke. Sampai ketemu lah. Next time Terima ketemu kasih lagi sudah ya. diundang lagi. Ya, Oke, terima suwun kasih. bro.